membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 6. Sekali lagi Jeliteng terpaksa bergeser. Namun yang terjadi telah menggetarkan dadanya. Ternyata Swasti benar-benar memiliki kelincahan bergerak dan tenaga yang besar. Jeliteng sadar bahwa pada bagian-bagian pertama dari perkelahian itu, Swasti tentu masih belum mempergunakan segenap kekuatan dan kemampuannya. Namun telah terasa desir angin yang menyentuh tubuhnya, saat-saat serangan Swasti menyambarnya. Jeliteng tidak dapat merenungi saja serangan-serangan Swasti. Ia merasa perlu untuk memperkecil kemungkinan yang dapat menjadi gawat baginya. Karena itu maka Jeliteng pun bukan saja harus menghindar terus-menerus. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun mulai menyerang pula. Sejenak kemudian, perkelahian itu pun meningkat semakin cepat dan keras. Masing-masing telah dibumbui oleh kehangatan darah mudanya yang mulai menggelegak. Meskipun sejak semula Jeliteng telah menyangka bahwa Swasti memiliki kemampuan yang cukup, namun ketika keduanya mulai membenturkan ilmunya, barulah Jeliteng menyadari bahwa yang dihadapinya bukannya sekedar murid-murid dari Kendali Putih. Meskipun ia harus melawan dua orang murid perguruan Kendali Putih yang sudah banyak dikenal itu, namun ia merasa bahwa seorang gadis yang bernama Swasti itu memiliki kemampuan yang lebih besar. Meskipun gadis itu berasal dari daerah yang dimusnahkan oleh tanah longsor, gempa dan banjir menurut pengakuannya, namun ia menyimpan ilmu yang luar biasa dari perguruan yang belum dimengertinya. Dalam pada itu, perkelahian di antara kedua anak-anak muda itu semakin lama menjadi semakin sengit. Jeliteng terdorong oleh kecepatan gerak lawannya telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbanginya. Bahkan ternyata, bahwa, kekuatan gadis itu pun telah memeras kekuatannya pula. Ketika mula-mula ia menjajaki kekuatan serangan Swasti dengan menangkis serangannya, terasa bahwa tangannya telah tergetar. Meskipun saat itu Jeliteng belum mempergunakan segenap kekuatannya, namun ia pun menyadari bahwa Swasti pun masih lebih banyak menjajakinya pula. Tetapi semakin lama, kedua anak-anak muda itu tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Tenaga mereka perlahan-lahan telah tersalur semakin besar, sehingga akhirnya, keduanya tidak lagi mampu menahan diri dengan memperhitungkan hentakan-hentakan tenaga masing-masing. Kiai Kanti memperhatikan perkelahian itu dengan dada yang berdebar. Sejak Swasti meningkat semakin besar menjelang remaja, ia sudah membuat gadis itu menyimpang dari kebanyakan kawan-kawan. Mula-mula Swasti merasakan tekanan ayahnya yang memaksanya untuk memisahkan waktu bermainnya dengan tingkah laku yang tidak disukainya. Bersembunyi di tempat yang tidak disentuh kaki manusia di balik rimbunnya hutan di lereng pegunungan sebelum gempa dan tanah longsor yang dahsyat menghancurkan hutan kecil itu, dengan latihan-latihan yang mula-mula terasa menjemukan. Namun perlahan-lahan Swasti ternyata tertarik juga pada olah kanuragan yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika ia menginjak usia remajanya, maka Swasti telah memiliki dasar-dasar ilmu yang sudah jarang dikenal orang, meskipun ada juga beberapa perguruan lain yang memiliki persamaan. Tetapi ada ciri-ciri yang memberikan warna tersendiri bagi ilmu Kiai Kanti yang diturunkannya kepada anak gadisnya. Kiai Kanti mengerutkan keningnya ketika ia melihat gadisnya terpaksa menghindar, dua langkah surut. Namun dengan serta-merta Swasti meloncat sambil menjulurkan kakinya lurus menyamping. Tetapi ternyata bahwa ia tidak benar-benar ingin menyerang dengan kakinya. Sebuah putaran telah mendorongnya ke samping. Dengan lincahnya ia melenting dengan tangan terjulur lurus. Jeliteng sempat mengelak meskipun desir angin yang lembut telah menyentuh wajahnya. Hampir saja keningnya disambar tangan Swasti. Betapapun gelapnya malam, dan betapapun kecil api perapian yang menerangi arena perkelahian itu, namun Jeliteng mulai melihat ciri-ciri yang khusus pada lawannya. Ia melihat Swasti dalam sikap yang menumpukan kekuatan pada hentakan-hentakan yang cepat. Semula Jeliteng mengira bahwa sikap itu sesuai dengan unsur keperempuanannya Swasti yang lebih sesuai dengan penempaan diri dalam kecepatan bergerak daripada penyusunan kekuatan wadak. Namun ternyata dugaannya salah. Meskipun Swasti seorang gadis, tetapi kekuatan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Pengenalan Jeliteng pada unsur gerak Swasti yang lain adalah bahwa Swasti selalu membuka jari-jari tangannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba, serangannya lebih banyak tertuju kepada bagian yang lemah dengan mempergunakan ibu jarinya. Bukan jari-jari yang lain. Ketika Jeliteng agak terlambat mengelak, maka lehernya telah tersentuh ibu jari Swasti tepat mengenai sasarannya, maka perlawanannya tentu akan terhenti.
Mungkin ia akan menjadi lemas dan pernafasannya bagaikan tersekat di kerongkongan. Selain serangan-serangan tangannya yang cepat dan berbahaya, kaki Swasti pun merupakan bahaya yang setiap saat dapat melumpuhkannya. Nampaknya Swasti terlalu percaya kepada tumitnya. Sementara itu, Swasti pun telah menilai unsur-unsur gerak lawannya pula. Seperti Jeliteng, ia pun melihat beberapa kekuatan pada tata gerak Jeliteng. Jeliteng bergerak lebih mantap. Menurut pengamatan Swasti, Jeliteng banyak mempergunakan sikunya, bukan saja untuk menangkis, tetapi juga untuk menyerang. Tetapi lebih dari wujud dan gerak masing-masing, maka Jeliteng maupun Swasti telah menilai lawannya lewat sifat dan watak gerak masing-masing. Betapapun cepatnya dan berbahayanya ibu jari Swasti, namun menurut Jeliteng, watak ilmu gadis itu bukannya ilmu yang garang dan kasar. Ada beberapa dasar tata gerak yang langsung melumpuhkan lawan, tetapi bukannya serangan yang ganas dan langsung mematikan. Kecepatan bergerak Swasti adalah wujud dari percikan watak ilmunya yang lebih banyak menghindari benturan-benturan. Namun ternyata bahwa jika benturan itu harus terjadi, Swasti telah mempersiapkan diri dengan kekuatan yang dapat diandalkan. Swasti pun melihat bahwa Jeliteng bukan saja bertempur dengan kekuatannya, tetapi ia bertempur dengan lebih banyak mempergunakan otaknya. Geraknya kadang-kadang tidak dapat diduganya terlebih dahulu. Namun terasa bahwa perhitungannya yang tepat membuat lawannya kadang-kadang bingung dan dihadapkan kepada keadaan yang tidak terduga. Jika kedua orang yang bertempur itu berusaha menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, maka Kiai Kanti mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat ciri-ciri gerak dan watak kedua ilmu yang saling berbenturan itu. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk lemah. Tetapi Kiai Kanti tidak menjadi cemas. Nampaknya keduanya masih saling menjajaki. Dari unsur gerak yang paling sederhana, sampai kepada ketepatan gerak dan arah yang rumit. Sentuhan-sentuhan kecil sampai benturan-benturan yang dahsyat dengan mengerahkan segenap kekuatan wadak. Namun demikian, perlahan-lahan pertempuran itu pun meningkat semakin seru. Bukan saja benturan-benturan wadak dengan sepenuh kekuatan, namun ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat, dan jantung mereka berdentang semakin cepat, maka sadar atau tidak sadar, mulai mengalirlah kekuatan cadangan pada loncatan-loncatan yang cepat dan benturan-benturan yang keras. Kiai Kanti yang berdiri di luar lingkaran pertempuran mengerutkan keningnya. Ia harus semakin berhati-hati menyaksikan pertempuran yang semakin meningkat itu. Bukan saja benturan kekuatan wajar, tetapi penyaluran kekuatan cadangan yang mulai bersentuhan, memberikan pertanda bahwa keduanya semakin dalam dicengkam oleh perasaan daripada nalar. Apalagi keduanya masih dialiri darah kemudahan mereka yang panas dan cepat mendidih di dalam jantung masing-masing. Meskipun demikian, Kiai Kanti masih membiarkan keduanya bertempur. Dalam kegelapan ia menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Tetapi ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Apabila sesuatu terjadi pada salah seorang dari keduanya, maka ia akan dibebani oleh tanggung jawab, yang akan dapat membuatnya menyesal di sepanjang hidupnya. Tetapi, sifat ingin tahunya pun telah mengekangnya pula untuk memisahkan keduanya. Ia ingin lalui lebih jauh, betapa tinggi ilmu yang telah dikuasai oleh anak muda yang mengaku bernama Jeliteng itu. Karena itu, maka orang tua itu masih berdiri diam. Ia melihat Jeliteng menjadi semakin mantap dan Swasti pun bergerak semakin cepat. Namun benturan-benturan yang kemudian terjadi telah mendebarkan jantungnya. Kedua anak muda itu telah tidak lagi sekedar mempercayakan dirinya pada kekuatan wajarnya. Dengan tegang Kiai Kanti melihat Jeliteng yang terdesak surut, telah menghentakkan kakinya di atas tanah yang lembab. Kiai Kanti sadar bahwa Jeliteng telah menghentakkan kekuatan cadangannya pula lewat serangannya yang kemudian menyusul dengan cepat dan keras. Sambil menggeram anak muda itu menyerang dengan menjulurkan tangannya. Jari-jarinya nampak berkembang, seolah-olah ingin menerkam wajah lawannya. Tetapi Swasti yang menyadari keadaannya pun telah menyalurkan kekuatan cadangannya pula. Kakinya menjadi semakin cepat, sehingga gadis itu seolah-olah tidak berjejak di atas tanah. Tangannya yang kadang-kadang mengembang, membuatnya bagaikan terbang berputaran. Dengan tangkasnya ia menghindari serangan Jeliteng. Sambil merendahkan dirinya ia sempat menyentuh tangan lawannya ke samping. Hampir di luar pengamatan mata wadak, kakinya telah terjulur menyerang lambung lawannya yang terbuka. Jeliteng tidak sempat mengelak, tetapi ia tidak membiarkan lambungnya dihantam tumit Swasti.
Meskipun kaki Swasti meluncur dengan cepat, namun Jeliteng masih sempat melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang terjadi kemudian adalah suatu benturan kekuatan. Ketika keduanya tergetar dan terdorong selangkah surut, keduanya menyadari bahwa keduanya telah mulai mempergunakan kekuatan melampaui kekuatan wadak mereka yang sewajarnya. Pantas anak ini dapat membunuh dua orang murid Kendali Putih, desis Kiai Kanti yang hanya didengarnya sendiri. Ia yakin bahwa Jeliteng masih akan meningkatkan perlawanannya. Demikian pula Swasti, sehingga pada suatu saat mereka akan sampai pada tingkat yang membahayakan. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah maju. Dengan nada tinggi ia berkata, "Swasti, sudahlah. Bukan caranya demikian untuk menyelesaikan masalah. Angger Jeliteng, sudahlah. Kita akan berbicara dengan baik. Kita sudah dapat mengetahui, siapakah sebenarnya kita masing-masing." Tetapi jantung Kiai Kanti berdentangan semakin cepat ketika ia mendengar Swasti menjawab, "Bukan salahku ayah. Aku hanya melayaninya. Aku hanya membela diri dengan cara yang sama seperti yang dipilihnya." "Angger Jeliteng," berkata Kiai Kanti yang terputus oleh jawaban anak muda itu, "aku ingin membuktikan kata-kataku. Bahwa aku akan berhasil menangkap kalian berdua." "Tidak Angger, aku tahu, bukan itulah maksudmu yang sebenarnya." Jeliteng tidak menjawab, justru Swasti menyerang semakin cepat. Karena itu, maka Jeliteng pun bergerak semakin cepat pula. "Ger, kau tentu hanya akan meyakinkan, siapakah yang kau hadapi sekarang ini. Yang kau lakukan sudah cukup, bahkan sudah berlebihan." Jeliteng tidak menjawab, persoalan yang bergejolak di hatinya telah bergeser. Bukan saja keinginannya untuk menjajaki dan meyakinkan siapakah yang sedang dihadapi, namun harga dirinya sebagai seorang anak muda sudah tersinggung. Swasti adalah seorang gadis. Umurnya tidak akan lebih tua daripadanya. Sebagai seorang laki-laki yang pernah membunuh dua orang murid perguruan Kendali Putih, apakah ia akan membiarkan dirinya diletakkan dalam tataran yang setingkat dengan seorang gadis perantau yang umurnya lebih muda daripadanya? Tiba-tiba saja Jeliteng menggeram. Dengan tegang ia memandang ke dirinya sendiri sambil berkata di dalam hati, "Hei, apakah kau akan menyerah terhadap seorang gadis kecil yang dungu dan binal itu?" Karena itulah, maka Jeliteng justru semakin mengerahkan tenaganya. Tenaga cadangannya yang mempunyai kekuatan berlipat dari tenaga wajarnya. Bukan lagi seperti niatnya semula, tetapi semata-mata karena ia seorang laki-laki, sedang Swasti adalah seorang gadis yang lebih muda daripadanya. Tetapi ternyata bahwa Swasti pun mampu pula berbuat serupa. Gadis itu tidak lagi sekedar bertumpu kepada kekuatan wajarnya, ia tidak lebih dari seorang gadis yang menurut kodratnya tidak akan melebihi kekuatan seorang laki-laki. Tetapi Swasti ternyata memiliki kelebihan dari gadis-gadis kebanyakan. Ia mampu mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yang hanya dapat nampak dengan sikap dan laku yang khusus, yang memerlukan waktu dan kemampuan untuk mempelajarinya. Karena itu, betapapun Jeliteng mengerahkan kekuatan dan ilmunya, yang wajar maupun yang tersembunyi, ternyata bahwa Swasti mampu mengimbanginya. Kecepatan bergerak dari kaki gadis itu kadang-kadang membuat Jeliteng kehilangan sasaran. Meskipun ia pun mampu melakukannya pula apabila Swasti menyerangnya. Kedua anak muda itu bertempur semakin dahsyat. Mereka tidak lagi dua orang yang bergerak dan berbenturan dalam keadaan wajar, sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun telah membuat suasana yang lain di hutan itu. Pepohonan berguncang bagaikan diputar oleh angin pusaran. Gerumbul-gerumbul berserakan dan dahan-dahan berpatahan. Batu-batu padas pecah dan terlempar berhamburan. Kiai Kanti semakin lama menjadi semakin cemas. Ia melihat perkelahian itu berkembang semakin dahsyat. Bahkan kemudian nampaknya kedua anak muda itu benar-benar telah kehilangan kendali. Dengan hati-hati Kiai Kanti mendekat. Sekali lagi ia mencoba berteriak menghentikan pertempuran yang semakin dahsyat itu. Tetapi suaranya bagaikan hilang ditelan oleh gemuruhnya angin yang timbul karena ayunan kekuatan yang terungkap dari kekuatan cadangan yang justru jauh lebih dahsyat dari kekuatan wajar kedua anak muda yang sedang bertempur itu. "Angger Jeliteng," teriak Kiai Kanti, "hentikan, hentikan. Aku bukan laki-laki cengeng yang menyerah kepada perempuan," geram Jeliteng. Kiai Kanti menjadi semakin berdebar-debar. Ia sadar bahwa yang kemudian bergejolak di dada Jeliteng adalah harga dirinya sebagai laki-laki. Karena itu, maka ia pun mencoba menghentikan Swasti. Teriaknya, "Berhentilah Swasti. Marilah kita bicara."
Tetapi Swasti pun berteriak tidak kalah lantangnya, "Aku bukan perampok yang mengulurkan kedua tangan dan kaki untuk diikat dan diseret ke hadapan siapapun. Kita dapat berbicara dengan baik." Kiai Kanti pun berteriak pula. "Bukan aku yang mulai," jawab Swasti. "Siapapun yang mulai, hentikanlah. Bukan aku yang harus menghentikan lebih dahulu." Kiai Kanti menjadi bingung. Persoalannya sudah jauh bergeser, sehingga justru akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya, karena yang berbicara di hati kedua anak-anak muda itu adalah perasaannya, bukan lagi nalarnya. Dalam pada itu, ternyata keduanya telah memeras segala kemampuan dan kekuatan. Swasti menyambar-nyambar seperti seekor burung laut di udara, sementara Jeliteng mengimbangi kecepatan itu dengan sikap yang kuat dan tangguh seperti seekor burung elang. Tetapi sentuhan ujung jarinya akan mampu mematahkan tulang dan menyobek kulit daging. Semakin lama libatan serangan masing-masing tidak semuanya dapat dielakkan dan ditangkis. Satu-satu tubuh mereka telah tersentuh oleh kekuatan tenaga lawan yang dahsyat. Namun daya tahan tubuh mereka masing-masing pun melampaui daya tahan orang kebanyakan. Tetapi perasaan sakit dan nyeri telah merambati tubuh mereka. Benturan dan sentuhan semakin sering terjadi. Sekali-kali terdengar salah seorang di antara mereka berdesis tertahan. Namun kadang-kadang terdengar juga hentakan yang keras. Kiai Kanti menjadi semakin bingung. Nampaknya keduanya telah kehilangan kesadaran dan pertimbangan. "Aku harus menghentikannya," gumam orang tua itu. Karena itu maka Kiai Kanti pun justru menjauhi beberapa langkah. Sekilas ia masih sempat melihat dedaunan yang bergetar. Yang tidak mampu lagi berpegang pada ranting-rantingnya, telah runtuh berjatuhan di antara semak-semak yang hancur berserakan. "Sekali lagi aku memperingatkan," teriak Kiai Kanti. Tetapi kedua anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Kiai Kanti yang cemas itu tidak dapat menunda lagi. Ia mulai melihat sentuhan-sentuhan yang berbahaya dari keduanya. Salah seorang dari kedua anak muda itu kadang-kadang terlempar jatuh. Meskipun ia segera melenting bangun, tetapi benturan-benturan berikutnya segera menyusul dengan dahsyatnya. Sejenak Kiai Kanti termenung. Nampak ia masih tetap ragu-ragu. Namun kemudian ia menyilangkan tangannya di dadanya. Dengan tajamnya dipandanginya kedua anak muda yang sedang bergulat dengan ilmunya masing-masing untuk mempertahankan harga dirinya. Kiai Kanti tidak berteriak lagi. Perlahan-lahan bibirnya bergerak, "Cukup, berhentilah. Berhentilah." Suaranya tidak terlalu keras. Tetapi berbareng dengan lontaran kata-kata itu, seolah-olah angin prahara telah bertiup. Di telinga kedua anak muda yang sedang bertempur itu, suara Kiai Kanti bagaikan ledakan 1000 guruh di langit. Sesaat kedua anak muda itu masih bertahan. Mereka masih terlempar oleh ilmu masing-masing dalam benturan yang dahsyat. Namun ketika Kiai Kanti mengulangi kata-katanya maka mereka pun bagaikan lumpuh. Suara itu menggelegar di dalam dada mereka, seolah-olah meruntuhkan hati dan jantungnya. Ketika sekali lagi Kiai Kanti bergumam, maka keduanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Keduanya pun di luar sadar, telah menutup telinga masing-masing sambil menyeringai menahan nyeri di jantungnya. "Berhentilah," Kiai Kanti masih bergumam. "Cukup ayah, cukup," teriak Swasti. "Ampun Kiai, aku akan berhenti," sambung Jeliteng. Kiai Kanti masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya kedua anak muda yang memegangi telinga mereka, seolah-olah kata-kata yang dilontarkan oleh Kiai Kanti itu menyusup ke dalam dada mereka lewat getaran selaput telinga. Tetapi bagaimanapun juga mereka menyumbat telinga mereka, namun suara itu tetap menghentak-hentak jantung, seolah-olah hendak merontokkannya. Namun perlahan-lahan hentakan suara yang bergulung-gulung di dalam dada bagaikan amuk prahara itu, semakin mereda. Semakin lama menjadi semakin lunak dan seolah-olah lenyap di telan kesepian. Kembali hutan di lereng gunung itu menjadi senyap. Yang terdengar kemudian adalah gemerisik air dari belumbang yang berair melimpah, disisipi oleh desir angin lembut di dedaunan. "Angger Jeliteng," terdengar suara Kiai Kanti dengan nada dalam, suara wajarnya, "aku tidak mempunyai cara lain untuk menghentikan kalian yang seolah-olah menjadi wuru karena terlalu banyak minum tuak. Kalian seolah-olah tidak mendengar suaraku lagi, atau kalian benar-benar telah kehilangan nalar. Angger Jeliteng tersinggung karena kau seorang laki-laki, sedang lawanmu adalah seorang perempuan. Sedangkan Swasti tersinggung karena kau akan ditangkap dan dibawa menghadap Ki Buyut Lumban Wetan atau Lumban Kulon.
Kedua anak muda itu kemudian duduk tepekur. Ternyata perkelahian yang baru saja terakhir itu telah menghisap sebagian besar tenaga mereka. Tenaga wajar dan tenaga yang tersimpan di dalam diri sebagai tenaga cadangan, sehingga keduanya menjadi sangat letih. Nafas mereka berkejaran bagaikan berebut dahulu lewat di lubang hidung. Dengan susah payah mereka mencoba mengendalikan pernafasan mereka dan menguasai keletihan yang terjadi pada tubuh masing-masing. Yang ingin aku tanyakan, apakah yang kau dapatkan dengan perkelahian itu? Harga diri. Kedua anak muda itu masih duduk tepekur. Tetapi perlahan-lahan pernafasan mereka menjadi semakin teratur. Kiai, berkata Jeliteng kemudian, aku mohon maaf. Semula aku sama sekali tidak ingin berkelahi karena harga diri. Aku sebenarnya ingin menjajaki, siapakah sebenarnya Kiai Kanti. Tetapi yang berhadapan dengan aku kemudian ternyata adalah Swasti. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, kau tidak mengatakan demikian, sehingga Swastilah yang mula-mula tampil. Tetapi jika memang benar-benar kau kehendaki ingin menjajaki dan mengetahui siapakah sebenarnya aku dengan caramu, marilah. Kau tidak akan lagi dibayangi oleh harga diri karena kau seorang laki-laki. Mungkin yang akan membayangi kemudian adalah karena kau masih muda sehingga sepantasnya lah bahwa kau harus dapat mengalahkan orang tua. Apakah begitu? Tidak Kiai, aku tidak akan berani lagi melakukannya. Aku sudah dapat mengetahui dengan bekal ilmuku yang sedikit. Jika aku tidak dapat melampaui kemampuan Swasti, serta jika isi dadaku bagaikan rontok mendengar suara Kiai, apakah aku masih akan mencoba menjajaki kemampuan Kiai? Mungkin saja mungkin kau menganggap bahwa dengan demikian kau akan mengetahui, perguruan manakah yang sedang kau hadapi, seperti aku kini mengetahui, bahwa aku sedang berhadapan dengan, perguruan Risang Alit. Kiai, Jeliteng terkejut sehingga ia tergeser selangkah, dari mana Kiai mengetahui? Kiai Kanti tersenyum. Ia pun kemudian duduk pula bersama kedua anak muda yang kelelahan itu. Di hadapannya bara perapian telah padam dan berserakan. Tangan Kiai Kanti yang sudah mulai dilukisi dengan kerut-kerut tahun itu pun kemudian mengumpulkan beberapa potong dahan dan sisa-sisa bara yang masih hangat. Perapian ini padam karena tanah dan padas yang berserakan oleh kaki kalian yang sedang berkelahi tanpa pengendalian diri. Jeliteng dan Swasti tidak menyahut. Sejenak Kiai Kanti sibuk dengan dahan-dahan yang tinggal sepotong-potong sisa api. Dikumpulkannya sisa api itu di atas bekas perapian yang hangat. Apakah Kiai akan menyalakan perapian itu? Sebentar lagi fajar akan menyingsing, bertanya Jeliteng. Dinginnya bukan main. Angger yang baru saja berkelahi mungkin tidak merasa dinginnya udara. Apakah Kiai membawa titikan? Bertanya Jeliteng pula, biarlah aku saja yang menyalakan. Kiai Kanti tidak menjawab. Namun Jeliteng dan Swasti melihat orang tua itu menggeserkan dahan-dahan kering itu dengan tangannya. Sejenak kemudian Jeliteng sekali lagi tersentak, ia melihat bara mulai memerah di hadapannya, di antara dahan-dahan kayu sisa perapian itu. Siapakah sebenarnya orang tua ini? Pertanyaan itu Sahabat BDBK semuanya, jangan lupa subscribe dan share ke banyak pembaca. Terima kasih. bergetar di hatinya. Sejak semula ia memang ingin memastikan, apakah sudah sepantasnya ia berada di bawah pengaruh wibawanya. Namun kini Jeliteng jadi yakin, bahwa ia memang sudah seharusnya menghormati orang tua itu seperti gurunya sendiri. Apalagi karena orang tua itu telah mengetahui bahwa ia berasal dari ilmu keturunan yang diwariskan oleh perguruan Risang Alit. Kiai, Jeliteng pun kemudian bertanya dengan nada yang dalam, pertanyaanku semula belum Kiai jawab. Dari mana Kiai mengetahui bahwa aku adalah pewaris ilmu dari perguruan Risang Alit? Ah, kau masih pura-pura tidak tahu, Bukankah kau sudah melepaskan hampir semua unsur gerak dari perguruanmu? Aku tidak tahu pasti, siapakah yang langsung menjadi gurumu, sehingga kau memiliki ilmu dari perguruan Risang Alit itu. Perguruan yang sudah tidak banyak disebut orang lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa kelebihan ilmu dari perguruan Risang Alit itu berkurang. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun di hadapan orang tua itu ia tidak merasa perlu untuk berahasia lagi. Karena itu katanya, aku adalah murid Kiai Baskara yang lebih senang menyebut padepokannya dengan nama Rasajati. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, jadi kau menerima warisan ilmu Risang Alit lewat Kiai Baskara. Jika demikian, wajarlah jika kau mampu membunuh 2 orang murid Kendali Putih.
Jeliteng memandang Kiai Kanti sejenak. Namun di luar sadarnya ia berpaling ke arah Swasti sambil berkata di dalam hatinya, tetapi ilmuku tidak lebih dari ilmu gadis itu. Jika Swasti bertemu dengan kedua orang kendali putih itu, ia pun tentu akan dapat mengalahkan mereka. Angger Jeliteng, berkata Kiai Kanti kemudian, jika kau ternyata murid Kiai Baskara, maka apakah salahnya jika kau mengatakan, siapakah sebenarnya kau ini? Kau tentu bukan anak seorang janda miskin yang merantau kemudian kembali pulang setelah kau sedikit menerima ilmu dari seseorang. Jeliteng ragu-ragu sejenak, sekali lagi ia memandang Swasti yang nampaknya masih acuh tidak acuh saja. Dalam keremangan malam ia melihat Swasti memandang justru ke arah kegelapan yang pekat. Kiai, berkata Jeliteng, jika aku tidak melihat betapa tingginya ilmu Kiai, maka aku tentu tidak akan mau mengatakannya. Meskipun aku pernah juga menyebut namaku, tetapi di hadapan orang-orang kendali putih yang aku yakin akan dapat aku selesaikan itu. Jika kau tidak berkeberatan, sebutlah namamu, keturunanmu dan barangkali sesuatu yang harus Angger lakukannya dan asalnya seperti yang pernah dikatakan. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia mengatakan serba sedikit tentang dirinya. Namanya, orang tuanya kepada murid-murid kendali putih yang telah dibunuhnya. Namun demikian, Jeliteng tidak mengatakan apakah tugas yang harus dilakukannya di lumban itu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ketika Jeliteng menyebut namanya, orang tua itu melihat anak gadisnya tergeser setapak. Agaknya nama itu telah menarik perhatiannya. Tetapi sejenak kemudian, pandangannya telah terlempar kembali ke gelapnya di hutan itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hatinya, Swasti adalah gadis yang sangat angkuh. Tetapi agaknya sikapnya yang berlebihan itu disebabkan oleh perasaan rendah diri menghadapi seseorang yang meskipun seorang yang sederhana pula seperti Jeliteng. Namun Kiai Kanti tidak dapat menyalahkan anak gadisnya. Ia memang melihat pakaian yang melekat pada anak gadisnya yang meningkat dewasa, sehingga ia tidak akan dapat berbangga dengan perkembangan wadaknya sebagai seorang gadis remaja. Itulah agaknya yang telah membuatnya menjadi seorang gadis yang mudah tersinggung. Menuruti perasaan rendah dirinya dengan sikap yang keras dan harga diri yang berlebih-lebihan. Kasihan anakku itu, tiba-tiba saja perasaan ibanya lelah melonjak di dalam hatinya. Aku akan berusaha, agar ia dapat hidup seperti gadis-gadis sebayanya. Bergaul dengan kawan-kawan dan bekerja bersama-sama di sawah atau ladang. Ikut serta dalam kesibukan peralatan bersama kawan-kawan gadis yang lain dan ikut berdesak-desakan menonton wayang beber atau pertunjukan tari. Berlari-larian bersama gadis-gadis sebayanya di pematang di saat padi sedang berbunga serta mencuci pakaian di sungai sambil berdendang. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Swasti tidak pernah terlibat dalam nafas kehidupan sewajarnya. Sekali-kali ia bergaul juga dengan gadis-gadis padukuhan yang lenyap dilanda banjir bandang dan gempa bumi serta tertimbun tanah longsor itu. Tetapi hanya sesaat-saat, karena hidupnya sebagian besar telah dirampas oleh sebuah sanggar untuk menekuni olah kanuragan. Swasti berhasil menjadi seorang gadis yang luar biasa. Ia dapat mengimbangi seorang anak muda dari perguruan yang pernah menggemparkan seluruh Majapahit. Perguruan yang dipimpin oleh Risang Alit, yang mempunyai ciri yang khusus, lewat seorang yang mengagumkan pula, Kiai Baskara. Apalagi anak muda itu adalah putra pangeran yang dipercaya untuk menjadi salah seorang senapati pada saat Majapahit mengalami kesulitan. Namun ia telah gugur di medan perang, berkata Kiai Kanti di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi Swasti menjadi besar dengan sifat-sifatnya yang khusus pula. Ia merasa rendah diri di hadapan kawan-kawan dan apalagi di hadapan anak-anak muda. Untuk mengisi perasaan itu, ia menjadi cepat tersinggung dan keras hati. Sementara itu Jeliteng sendiri menjadi termangu-mangu. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Kanti setelah orang tua itu mendengar cerita tentang dirinya. Angger, berkata Kiai Kanti, aku percaya sepenuhnya apa yang Angger ceritakan itu. Aku melihat kejujuran memancar di sorot mata Angger. Selebihnya, meskipun Angger tidak mengatakannya, aku dapat meraba, apakah yang harus Angger lakukan di sini. Tidak ada yang harus aku lakukan Kiai. Aku memang seorang perantau yang senang menjelajahi desa, gunung dan ngarai. Tetapi Kiai Kanti justru tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia kemudian berkata, baiklah Angger. Tetapi masih selalu menjadi pertanyaan di hatiku, apakah hubunganmu yang sebenarnya dengan Daruwardi?
Apakah kalian telah bekerja bersama untuk suatu tugas tertentu, atau kalian ternyata justru saling mencurigai dan saling mengawasi, atau karena hubungan yang lain? Jeliteng mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, tidak ada hubungan apapun Kiai. Kiai Kanti pun tertawa. Katanya, baiklah Angger, adalah suatu kebodohan jika aku mendesak terus, agar Angger mengatakan apa yang tidak ingin Angger katakan. Tetapi bagiku, yang Angger sebutkan sudah cukup banyak, sehingga aku dapat mengenal Angger yang sebenarnya. Sudahlah Kiai, yang penting kemudian adalah bagaimana kita akan menguasai air yang melimpah ini. Aku akan membantu apa saja yang Kiai perintahkan. Dengan tulus aku menempatkan diri sebagai seorang yang akan tunduk kepada segala perintah apapun juga. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat melihat lebih dalam lagi, apakah yang sedang dilakukan oleh Jeliteng di Padukuhan Lumban, sedangkan di padukuhan itu juga hadir Daruwardi. Baiklah Angger, berkata Kiai Kanti kemudian, aku sependapat, bahwa sebaiknya kita membicarakan bagaimana kita menguasai air yang tentu akan sangat bermanfaat itu. Sedangkan masalah-masalah lainnya, mungkin akan dapat aku dengar dari Angger Daruwardi sendiri. Wajah Jeliteng menegang sejenak, tetapi kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, mungkin itu lebih baik Kiai. Tetapi aku mohon, agar Kiai sama sekali tidak menyebut tentang Kiai Baskara dan tentang sumber ilmu yang mengalir dari perguruan Risang Alit. Aku kira itu tidak perlu bagi Daruwardi. Kiai Kanti tertawa pendek. Katanya, aku orang tua Angger. Aku tidak akan mengatakan apapun juga. Tetapi pesan Angger itu bagiku merupakan keterangan, bahwa Angger dan Daruwardi tidak sedang bekerja bersama untuk suatu tugas, namun Angger justru sedang mengawasi Angger Daruwardi karena sesuatu yang tidak dapat Angger katakan kepada siapapun juga. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun kemudian mengangguk kecil sambil menyahut, mungkin Kiai benar. Kiai Kanti tidak menjawab lagi. Diangkatnya kedua tangannya di atas perapian yang hangat. Kiai, berkata Jeliteng kemudian, baiklah aku mohon diri. Aku sudah terlalu lama pergi. Jika Biyung mengetahui aku tidak ada di rumah, ia akan menjadi gelisah. Kiai Kanti memandang Jeliteng sejenak. Nampak wajah anak muda itu bersungguh-sungguh. Karena itu, maka katanya, silahkan Ger. Tetapi jika Angger ingin lekas mengendalikan air belumbang yang melimpah itu, sebaiknya kita segera membicarakan, apakah yang sebaiknya kita lakukan. Baiklah Kiai, tentu Kiai tidak akan betah tinggal di sini tanpa berbuat sesuatu. Itu sudah aku kehendaki Ger. Aku akan melakukan apa saja. Tetapi adalah lebih baik jika yang aku lakukan itu berguna bukan hanya bagi aku dan anakku sendiri. Ya Kiai, aku mengerti, sahut Jeliteng cepat. Lalu, sekarang aku mohon diri Kiai. Aku akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan Kiai. Datanglah secepatnya Angger. Tentu Kiai. Jeliteng pun kemudian berdiri. Dipandanginya Swasti yang duduk sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Namun dengan ragu-ragu Jeliteng berkata, aku minta diri Swasti. Aku minta maaf jika aku telah melakukan sesuatu yang tidak kau kehendaki. Swasti sama sekali tidak bergerak. Swasti, desis ayahnya, kau harus menjawab. Dan seterusnya kita akan mulai dengan suatu pergaulan baru di Padukuhan Lumban. Kita harus bergaul sebagaimana orang-orang Lumban bergaul di antara mereka. Tetapi di luar dugaan Swasti menjawab, anak muda itu bukan anak Lumban. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, tetapi ia sudah menempatkan diri seperti anak muda dari Lumban. Swasti terdiam, tetapi terdengar nafasnya mengalir semakin cepat, seperti pada saat-saat ia memusatkan ilmunya di dalam pertempuran yang dahsyat. Sebenarnya lah terjadi ketegangan di dalam jiwa gadis itu. Ia mencoba untuk mengerti keterangan ayahnya bahwa ia harus mulai dengan tata pergaulan baru. Tetapi, ia tidak cukup berani untuk menghadapi tantangan hubungan baru dengan Jeliteng setelah mereka bertempur dengan segenap kemampuan. Tetapi terlebih-lebih lagi, Swasti memang tidak terbiasa bergaul dengan anak muda sejak ia berada di padukuhannya yang lama. Swasti, ayahnya mendesak, kau jangan berkeras hati. Swasti mengangkat wajahnya. Dipandanginya ayahnya sejenak. Kemudian hampir di luar sadarnya, ia terpaling ke arah anak muda yang termangu-mangu. Terasa dada Swasti bergetar. Cepat-cepat ia melemparkan pandangan matanya ke kegelapan.
Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir, melampaui saat-saat ia berada di puncak ketegangan pertempuran. Swasti, ayahnya berdesis sekali lagi. Swasti tidak dapat mengelak lebih lama. Ia sadar bahwa ayahnya tentu akan mendesaknya terus sampai ia mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena itu, maka katanya, biarlah ia meninggalkan kita dan melupakan apa yang telah terjadi ayah. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun katanya, bukan kepadaku. Kepada Angger Jeliteng. Swasti ingin menjerit, tetapi dipaksanya mulutnya berkata, aku juga minta maaf. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Kiai, aku sudah merasa ringan, bahwa aku sudah dimaafkan meskipun dengan istilah apapun juga. Aku mohon diri sebelum pagi. Ya, Angger, kembalilah kepada biungmu. Tetapi kita sudah bersepakat untuk segera mulai dengan kerja kita. Membuat sebuah padepokan, menguasai air dan memberikan suasana yang lebih baik bagi padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Jeliteng pun kemudian melangkah meninggalkan Kiai Kanti dan anak gadisnya. Ketika di luar sadarnya ia berpaling, maka dilihatnya Swasti cepat-cepat memalingkan wajahnya. Agaknya ia pun sedang menatap langkah Jeliteng yang masuk ke dalam kelamnya gerumbul-gerumbul liar di dalam hutan di sisa malam yang sepi. Sejenak kemudian Jeliteng pun bagaikan ditelan oleh kegelapan. Yang tinggal kemudian adalah Swasti dan Kiai Kanti. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Kiai Kanti berkata, beristirahatlah Swasti. Kau tentu letih. Swasti tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian bangkit sambil mengibaskan pakaiannya yang lungset. Aku akan mandi. Aku tidak akan dapat tidur. Pakaianku basah oleh keringat dan kotor oleh debu yang melekat. Jika kau masih basah oleh keringat, jangan mandi dahulu, cegah ayahnya. Keringatku sudah kering, tetapi pakaianku sangat kotor. Kiai Kanti tidak mencegah lagi. Dibiarkannya Swasti pergi ke parit di sebelah belumbang. Parit yang mengalirkan air yang melimpah itu tanpa terarah, sehingga air yang mengalir itu menyusup ke celah-celah batu padas dan hilang di telan tanah. Ketika Swasti tidak nampak lagi, Kiai Kanti mengelus dadanya sambil menghela nafas dalam sekali. Anak gadisnya hanya mempunyai selembar ganti pakaian. Jika ia mandi, ia sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor, untuk nanti dipakai jika ia mandi dan mencuci pakaiannya yang selembar lagi. Namun di samping pakaiannya sebagai seorang gadis, Swasti mempunyai sepengadek pakaian yang khusus, yang tidak dipunyai oleh gadis-gadis lain. Pakaian yang dipakainya dalam olah kanuragan, yang mirip dengan pakaian seorang laki-laki. Ketika Swasti kembali dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun, dilihatnya ayahnya duduk di pinggir belumbang sambil memegangi walesan kail. Ketika seekor ikan terkait pada mata kailnya, ia berkata, Swasti, kita sekarang sudah mempunyai belanga dan kelenting. Kita akan dapat memasak lebih baik dari saat-saat sebelumnya. Kita dapat merebus gayam dan dedaunan. Swasti memandangi belanga dan kelenting yang dibawa oleh Jeliteng sebelum ia berkelahi. Sejenak ia merenung, mencari makna dari peristiwa yang baru saja terjadi. Anak muda itu tentu tidak bersungguh-sungguh ingin menangkap kami, katanya di dalam hati setelah tubuhnya menjadi segar dan hatinya agak tenang. Jika demikian, ia tidak akan bersusah payah membawa belanga dan kelenting. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi, sehingga ia sudah terlibat dalam perkelahian yang sengit, bukan saja mempergunakan tenaga wajarnya, tetapi sudah jauh daripada itu. Ketika kemudian matahari terbit, Swasti duduk di muka perapian sebagai seorang gadis yang sedang menunggui masakannya. Beberapa ekor ikan yang didapat oleh ayahnya dengan kail dipanggangnya di atas api, sedang dengan belanganya ia merebus beberapa buah gayam yang sudah tua. Di luar sadarnya, Swasti menengadahkan wajahnya. Selembar awan hanyut dihembus oleh angin yang lembut mengalir ke utara. Namun Swasti mulai berpikir, jika awan itu menjadi semakin banyak dan berwarna kelabu, maka itu adalah pertanda hujan akan turun. Dalam keadaan seperti ini, jika hujan turun, maka aku akan kedinginan sepanjang hari dan mungkin sepanjang malam, karena pakaianku akan menjadi basah semuanya. Tetapi Swasti tidak mengatakannya kepada ayahnya, ia tahu, bahwa ayahnya pun sudah memikirkannya. Dalam pada itu, Jeliteng yang sampai ke rumahnya menjelang pagi, langsung menuju ke sumur untuk menimba air. Untunglah bahwa ibunya masih belum bangun, sehingga ia tidak digelisahkan oleh kepergiannya semalam suntuk. Sambil menarik senggot,
Jeliteng masih saja berpikir tentang Kiai Kanti dan anak gadisnya yang aneh. Tetapi ia tidak ragu-ragu lagi, bahwa keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Gadis yang sedang meningkat dewasa, yang tentu masih lebih muda daripadanya itu, ternyata memiliki kemampuan yang sama sekali tidak diduganya. Jika saat keduanya datang, dan dibawanya naik ke lereng bukit lewat batu-batu padas yang bergumpal-gumpal, ia sudah menjadi heran, bahwa Swasti dapat juga berloncatan mengikutinya. Apalagi ketika ia sudah mengalami perkelahian yang hampir saja lepas dari kekangan nalarnya. Sementara itu, Jeliteng mulai mendengarkan ibunya bekerja di dapur. Seperti biasanya merebus air dan ketela pohon. Jeliteng tidak langsung masuk ke dapur. Setelah pakiwannya penuh, maka ia pun segera pergi ke halaman depan sambil membawa sapu lidinya. Sehari itu, Jeliteng tidak banyak berkumpul dengan kawan-kawan. Di siang hari ia berbaring di belakang lumbung yang kosong. Apalagi jika paceklik panjang mencengkam padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Maka hampir setiap lumbung di padukuhan itu menjadi kosong. Hanya orang-orang yang terhitung kecukupan sajalah yang masih menyimpan beberapa ikat padi, sisa panen di musim basah. Di musim kering orang-orang Lumban hanya dapat menanam palawija yang tidak begitu banyak menghasilkan meskipun dapat juga dipakai untuk menyambung hidup mereka sampai musim basah mendatang. Aku harus segera berbuat sesuatu, berkata Jeliteng. Tetapi ia masih ragu-ragu. Apakah sebaiknya ia mengatakannya lebih dahulu kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan atau Lumban Kulon atau ia lebih dahulu membantu Kiai Kanti membuat gubuk kecil sebelum dapat dibangun sebuah padepokan yang memadai buat orang yang luar biasa itu bersama anak gadisnya. Akhirnya Jeliteng mengambil keputusan untuk menyampaikannya saja lebih dahulu kepada Ki Buyut. Jika ia membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu, maka akan dapat menumbuhkan salah paham dan kecurigaan. Karena itu sebaiknya hal itu diberitahukannya lebih dahulu kepada Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Tetapi aku tidak akan memberitahukannya kepada Biyung, desis Jeliteng yang kemudian menggeliat bangkit. Kepada ibunya Jeliteng minta diri untuk pergi ke gardu menemui kawan-kawan, ia sama sekali tidak menyebut rencananya untuk menghadap Ki Buyut, agar ibunya tidak digelisahkan oleh persoalan-persoalan yang tidak diketahuinya. Yang mula-mula akan didatangi adalah Ki Buyut Lumban Wetan, karena ia berada di daerah Lumban Wetan itu pula. Sebagai seorang anak janda miskin yang tidak banyak dikenal, Jeliteng memang tidak terbiasa menghadap Ki Buyut atau bebahu padukuhan yang lain. Namun Jeliteng termasuk seorang anak muda yang disukai oleh kawan-kawan, karena ia suka membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kesulitan atau sedang melakukan pekerjaan yang agak berat. Ia sering membantu kawan-kawan yang sedang memperbaiki dinding halaman, atau memperbaiki lumbung yang miring, atau kerja-kerja lainnya. Bahkan ia rela membantu kawan-kawan dengan meminjamkan miliknya yang sedikit apabila diperlukan. Karena itu, ketika kawan-kawan melihat ia menyusuri jalan padukuhan untuk pergi ke rumah Ki Buyut, maka beberapa orang kawannya menyertainya dan bertanya di sepanjang jalan, apakah keperluannya. Aku menemukan 2 orang perantau di hutan itu, berkata Jeliteng. Bagaimana kau menemukannya? Bertanya kawannya. Ketika aku sedang mencari kayu. Kawan-kawan tertarik akan cerita itu. Mereka tahu bahwa Jeliteng memang sering mencari kayu ke hutan di lereng bukit. Aku merasa kasihan kepada mereka, berkata Jeliteng setelah ia menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanti dan anak gadisnya. Kasihan, lalu apakah yang mereka makan di hutan itu? Bertanya yang lain. Kiai Kanti menangkap binatang-binatang kecil dan memetik buah gayam yang banyak terdapat di hutan itu. Demikian pandainya Jeliteng menyusun ceritanya sehingga kawan-kawan benar-benar menjadi iba mendengarnya. Lalu, apakah yang ingin kau dapatkan dari Ki Buyut? Bertanya salah seorang kawannya. Aku hanya akan minta izin untuk membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu. Kenapa di pinggir hutan? Yang lain memotong, biarlah ia tinggal di padukuhan ini. Apa salahnya? Aku sudah mengatakannya, tetapi agaknya perantau itu mempunyai harga diri juga. Ia tidak mau mengganggu orang lain. Di pinggir hutan itu ia akan mencoba menghidupi diri mereka sendiri dengan hasil yang dapat mereka petik dari hutan yang luas itu. Mungkin buah-buahan, mungkin dedaunan atau binatang-binatang buruan yang kecil-kecil saja. Jika seekor harimau datang merunduk mereka, apalagi anaknya yang kau katakan seorang gadis. Mereka berkeras hati. Nampaknya harimau yang tidak begitu banyak terdapat di hutan itu, tidak ingin mengganggu mereka.
Omong kosong. Dari mana kau tahu? Aku kira masalahnya hanyalah waktu. Pada suatu saat akan datang seekor harimau yang akan menerkam salah seorang dari keduanya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia menjadi sulit untuk mengatakan bahwa keduanya sama sekali tidak takut terhadap harimau yang paling garang sekalipun. Akhirnya ia menjawab, masih banyak binatang buruan bagi harimau di hutan itu, sehingga mereka tidak akan menerkam seseorang. Harimau yang berani menerkam seseorang, akan tersisih dari pergaulannya, karena hal itu tidak disukai oleh lingkungan mereka. Kawan-kawan mengangguk-angguk. Mereka pun pernah mendengar cerita tentang seekor harimau yang akhirnya membunuh diri karena terpisah dari masyarakatnya. Satu kesalahan telah dilakukannya, yaitu menerkam seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Hanya harimau yang tua dan lemah sajalah yang karena terpaksa menghindari kelaparan telah berani menerkam seseorang, desis salah seorang dari mereka. Dalam pada itu, Jeliteng bersama beberapa orang kawannya menjadi semakin dekat dengan rumah Ki Buyut di Lumban Wetan. Satu dua orang yang ingin tahu telah mengikutinya dan bertanya-tanya di antara mereka. Di muka regol halaman rumah Ki Buyut Jeliteng berhenti. Ia menjadi ragu-ragu. Karena itu sejenak ia berdiri saja termangu-mangu. Apakah Ki Buyut ada di rumah? Tiba-tiba ia bergumam. Marilah kita coba untuk menanyakannya, berkata seorang kawannya. Namun ternyata kedatangan mereka telah dilihat oleh seorang anak muda yang bertubuh sedang, berkulit kekuning-kuningan, yang berdiri di tangga pendapa. Itu, kau lihat anak Ki Buyut? Desis seorang kawannya. Ya, marilah kita temui saja Kumbara agar ia menyampaikan kepada ayahnya bahwa kita akan menghadap, gumam Jeliteng. Kawan-kawan mengangguk. Hampir berbareng mereka pun melangkah memasuki regol halaman rumah Ki Buyut. Anak muda yang berdiri di tangga pendapa itu termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang anak muda mendatanginya, sehingga dahinya telah berkerut. Bahkan dadanya pun menjadi berdebar-debar, karena agaknya anak-anak muda itu mempunyai keperluan yang cukup penting. Ada apa? Kumbara tidak sabar menunggu. Jelitenglah yang menyahut, maaf Kumbara. Mungkin kedatangan kami telah mengejutkan kau dan barangkali Ki Buyut. Tetapi kami tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggelisahkan. Kami hanya datang untuk menyampaikan sebuah cerita. Barangkali Ki Buyut sempat mendengarkannya. Kumbara termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Duduklah. Ketika Kumbara kemudian masuk kentang dalam, maka anak-anak muda itu pun duduk di atas tikar yang sudah terbentang di pendapa. Sejenak mereka menunggu. Sementara Kumbara menyampaikan maksud anak-anak muda itu kepada Ki Buyut. Ternyata Ki Buyut pun tidak berkeberatan. Ia mengenal Jeliteng dan anak-anak muda padukuhannya sebagai anak-anak muda yang baik, yang tidak pernah menimbulkan kesulitan bagi padukuhan dan tetangga-tetangga mereka. Bersambung ke jilid 7. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.